Baik, hari ini kita akan belajar tentang standar pengelolaan pendidikan. Nah, standar pengelolaan pendidikan itu merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan atau SNP yang diatur dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2007 dan perubahannya. Nah, itu sebagai acuan pengelolaan suatu satuan pendidikan. Jadi bisa didefinisikan bahwa standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan seperti kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Ada juga ruang lingkup dari standar pengelolaan. Ada 6 ruang lingkup dari standar pengelolaan. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan program, yaitu dalam perencanaan program ini adalah penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Penyusunan rencana kerja sekolah seperti RKS, yaitu dalam jangka menengah atau 4 tahun, dan jangka pendek itu tahunan yang disebut dengan RKAS. Yang kedua itu adalah pelaksanaan rencana kerja, di mana pelaksanaan rencana kerja itu adalah pedoman sekolah seperti kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yaitu pengelolaan kesiswaan, di mana terdapat penerimaan, layanan konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler. Ada juga pengelolaan pendidik dan ketenaga pendidikan, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Yang ketiga itu adalah pengawasan dan evaluasi. Nah, pengawasan dan evaluasi itu seperti evaluasi program kerja tahunan, evaluasi kinerja sekolah secara keseluruhan, evaluasi dan pengembangan KTSP, serta evaluasi pendayagunaan pendidik dan ketenaga pendidikan dan akreditasi sekolah. Yang keempat itu adalah kepemimpinan sekolah, di mana kepala sekolah itulah sebagai pemimpin pengelolaan yang dibantu minimal 1 orang wakil kepala sekolah. Nah, tugas kepala sekolah sendiri itu memiliki banyak ya, seperti manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, serta motivator. Yang kelima itu adalah sistem informasi manajemen atau bisa disingkat dengan SIM, di mana dalam SIM ini satuan pendidikan wajib mengelola sistem informasi manajemen, menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses. Komunikasi antar warga sekolah di lingkungan sekolah. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah penilaian khusus, di mana sekolah yang belum memenuhi SNP dilakukan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya ada pengelolaan tingkat pemerintah. Nah, pengelolaan tingkat pemerintah itu seperti kabupaten dan kota, di mana kabupaten dan kota itu menyusun rencana kerja pendidikan, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dasar, memberikan layanan dan kemudahan pendidikan. Yang kedua itu adalah dalam bentuk provinsi. Nah, provinsi ini juga menyusun rencana kerja pendidikan provinsi, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan menengah. Yang terakhir atau yang tiga itu adalah pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini menetapkan kebijakan nasional pendidikan, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan tinggi. Setelah kita tahu nih tadi tentang ruang lingkup, apa sih kaitan? Adakah kaitan dengan standar lain? Nah, jadi standar pengelolaan saling berkaitan erat dengan pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua itu adalah standar isi dan proses. Yang ketiga itu adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat itu adalah standar pembiayaan. Dan yang kelima itu standar sarana dan prasarana.
Jadi, dari materi hari ini kita bisa dapat kesimpulan bahwa standar pengelolaan pendidikan itu merupakan pedoman penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Keseluruhan, standar ini menekankan bahwa pengelolaan pendidikan yang baik harus mencakup 3 fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan di semua tingkatan, mulai dari satuan pendidikan hingga pemerintah pusat. Selain itu, penerapan sistem informasi manajemen seperti SIM yang baik turut mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Terima kasih, itulah materi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika salah kata. Saya akhiri. Bye-bye.